Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Sedelvia dengan NIM 4342401004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pada materi minggu 1 sampai 6 pada mata kuliah keamanan perangkat lunak. Di sini bisa dilihat roadmap presentasi. Di situ ada materi minggu 1, minggu 2, minggu 4, minggu 6, serta ada final section di mana saya memakai mini case penerapan pada sistem e-order makanan. Nah, kita mulai dari pemahaman dasar bahwa keamanan bukanlah aksesori, melainkan atribut kualitas yang wajib ada sejak awal. Nah, fondasi utamanya itu adalah CIA triad. Nah, di sini kita harus menjamin data privasi user agar tidak bocor, lalu menjamin data tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Lalu yang terakhir, memastikan layanan tetap berjalan meskipun ada serangan. Namun, untuk membangun sistem yang aman mengharuskan kita berpikir seperti penyerang. Nah, melalui misuse case, kita mendokumentasikan skenario penyalahgunaan sistem oleh aktor jahat. Dari sini kita bisa masuk ke manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko ini dimulai dari identifikasi aset dan ancaman. Lalu kita bisa menentukan strategi mitigasi. Nah, untuk uh, menentukan mitigasi tersebut, kita memiliki 4 pilihan strategi. Yang pertama ada avoid untuk menghentikan fitur berisiko, lalu ada mitigate memasang kontrol keamanan, lalu transfer menggunakan solusi atau pihak ketiga, lalu ada accept menerima risiko kecil yang biaya penanganannya terlalu tinggi. Nah, memasuki minggu keempat, kita menerapkan strategi Save Life, yaitu membawa fokus keamanan ke fase awal desain arsitektur untuk memperkecil attack surface. Nah, ada beberapa prinsip desain yang biasanya itu diterapkan. Nah, yang pertama ada less privilege, lalu ada defense in depth, lalu ada zero trust, dan file securely. Nah, untuk memetakan ancaman secara detail, biasanya digunakan kerangka kerja Stride. Kita bisa waspada terhadap spoofing atau penyamaran, tampering atau manipulasi data, repudiation atau penyangkalan, lalu ada information disclosure atau kebocoran data, lalu ada denial of service, mematikan sistem, dan yang terakhir ada elevation of privilege atau akses admin ilegal. Nah, di tahap implementasi, itu kita juga wajib waspada terhadap celah keamanan yang tercatat dalam standar nasional seperti OWSP Top 10 dan CWE Top 25. Contohnya itu ada celah injection dan insecure communication. Nah, untuk untuk mencegah hal tersebut, kita bisa menerapkan standar secure coding. Itu ada input validation, yaitu memvalidasi semua data dari luar, lalu bisa membersihkan karakter berbahaya sebelum diproses. Lalu kita juga bisa menjaga kode tetap sederhana untuk meminimalkan bug yang tersembunyi, dan yang terakhir kita bisa menolak perintah kecuali yang sudah diizinkan secara eksplisit. Lalu selanjutnya pada bagian implementasi atau coding, kita wajib mengacu pada lingkungan kerja juga, yaitu kita harus menekan ego sebagai programmer agar kode itu juga lebih mudah dipahami oleh audit atau tim lain. Lalu semua perubahan juga wajib tercatat di version control atau Git agar semua aktivitas pemeliharaan, baik itu korektif maupun adaptif, bisa terlacak dengan jelas. Nah, kita masuk
ke dalam bagian akhir, yaitu implementasi pada minicase. Di sini saya menggunakan minicase sistem e-order makanan. Sistem ini memungkinkan pelanggan memesan makanan melalui QR code dan membayarnya secara digital. Risiko utama yang saya identifikasi adalah ancaman terhadap integritas, di mana penyerang mencoba melakukan tampering dengan mengubah harga menu dari 50.000 menjadi 0 agar bisa mendapatkan makanan gratis. Seperti yang kita tahu, ini adalah bentuk pelanggaran integriti. Nah, untuk memitigasi ini, sistem tidak boleh percaya pada input harga user. Nah, validasi harga wajib dilakukan kembali di sisi server menggunakan database resmi. Selain itu, pada kolom catatan pesanan juga diterapkan input validation yang ketat untuk memastikan tidak ada karakter khusus yang bisa memicu serangan SQL injection. Juga, developer bisa menerapkan list privilege di mana staf dapur hanya memiliki akses read only untuk melihat pesanan tanpa bisa mengakses data sensitif, lalu, bisa mengubah harga, dan lain sebagainya. Nah, dengan penerapan ini diharapkan sistem e-order dapat menjadi jauh lebih aman dan terpercaya. Itulah presentasi dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.